1 Timotius pasal yang pertama ayat 15. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama menjadi tema Natal kita hari ini. Katakan 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Katakan amin. Sekali lagi baca dengan keras 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 15. 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sekilas pembacaan ayat kita yang pertama. Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Sudah Tuhan mau mulai Desember ini, prioritas tujuan hidup kita, prioritas tujuan pelayanan kita, prioritas iman kita, nomor 1, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita memikirkan Dia. Biasanya orang yang suka memikirkan seseorang itu dalam 2 kondisi. Kalau kita memikirkan seseorang, terus memikirkan dia, selalu memikirkan dia, pasti penyebabnya adalah karena cinta kita kepada dia. Betul saudara? Waktu kita jatuh cinta sama pasangan kita, dia yang kita pikirin. Saya dulu pernah pacaran. Nama pacar saya Vera. Saya jadi orang gila waktu itu. Lagi di kamar mandi, pikirannya dia. Dia ada di kamar mandi. Waktu saya kerja, pikirannya dia. Sampai waktu saya di mana pun saya berada, pikirannya dia. Pera. Nama Tionghoanya menarik juga, Juliju. Belum tahu kan ya? Nama keren, Juliju. Juliju. Itu karena kita cinta sama orang itu. Kita pikirkan dia. Yang kedua yang selalu kita pikirkan sebaliknya, orang yang paling kita benci. Kalau melihat jemuran dia udah sebel. Belum lihat orangnya, lihat jemurannya sudah sebel. Hatinya benci, keingetan dia terus. Dan makanya kalau hari ini Natal, Bapak Ibu ingat seseorang, kita harus sadar, kita harus periksa hati kita. Kita cinta dia atau kita benci dia. Sebab orang yang cinta dia, setiap hari kita pikirkan dia. Kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, karena Kristus duduk di atas, kita memikirkan dia. Kita merindukan dia. Siapa yang merindukan Tuhan Yesus? Yang merindukan Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kedua, yang di atas itu berbicara kekekalan. Pikirkan perkara-perkara yang masuk di dalam kekekalan. Kita tinggal di dunia ini gak lama. Percaya gak lama. Kalau ada orang umurnya 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, itu masih sebentar. Itu menunjukkan kita gak lama. Tuhan mau kita berorientasi kepada yang kekal. Katakan amin. Kepada yang kekal. Yang ketiga, kenapa kita memikirkan perkara-perkara di atas? Yang ketiga, Alkitab berkata, Yesus akan datang kembali. Siapa yang percaya Yesus datang kembali? Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Kalau kita yakin Tuhan datang kembali, seharusnya kita mulai membenahi diri kita, mulai mengintrospeksi diri kita. Apa yang salah dibetulin, apa yang tidak benar menjadi benar. Kalau hidup kita selama ini berantakan, amburadul, hidup di dalam gelimangan dosa, setelah kita tahu Dia akan datang, kita berkata sama diri kita, Tuhan, saya mau hidup dewasa, saya mau hidup kudus, saya ingin hidup saya berkenan kepada Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan diri datang kembali, kita semua siap menyongsong Dia. Katakan amin. Siapa yang rindu menyongsong Dia? Katakan yes. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Dia. Batas lagu-lagu ini menjadi inspirasi bersama. Lagu ini berkata, Yesus kuasanya tidak terbatas. Artinya, kalau orang lain tidak bisa menolong saya dan saudara, Dia sanggup berkuasa menolong kita semua. Siapa yang diberi tolong Tuhan? Katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, kasih yang tidak terbatas. Bapak Ibu, tadi kita baca satu ayat yang menakjubkan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sudah kenapa Tuhan mau menyelamatkan orang berdosa? Kalau kita jujur, saya dan saudara adalah orang. Kata amin. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya diberikan satu hikmat sama Tuhan. Ada 3 alasan kenapa Dia mau datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Alasan yang pertama, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Amin, Bapak Ibu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus namanya. Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saja. Karena cintanya kepada saya dan kepada saudara. Kasihnya ini tidak bisa dihalangi. Kasih Tuhan itu tidak bisa dimengerti. Kasih Tuhan itu kasih yang unlimited. Kasih yang tanpa batas. Kasih manusia terbatas. Tapi kasih Tuhan Yesus, kasih yang tidak terbatas. Walaupun kita dalam kondisi porak-poranda, walaupun kita dalam keadaan yang terpuruk, keadaan yang sangat menyedihkan, saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Bukan waktu kita kaya saja Dia mengasihi, waktu kita miskin Dia mengasihi. Bukan waktu kita berhasil saja, waktu kita gagal Tuhan Yesus mengasihi.
Bukan waktu kita masih muda saja, sampai usia senja, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Katakan amin. Siapa yang percaya kasih Tuhan buat saudara, angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang menyebabkan Dia menyelamatkan saya dan saudara orang berdosa. Terbatas kuasa. Terbatas kuasa. Maka itu jangan ada yang frustasi dalam hidup kita. Jangan ada yang mengalami putus asa. Kalau orang lain melupakan kamu, kalau orang lain meninggalkan kamu, karena orang lain tidak mengasihi kamu. Tapi percayalah, Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang, sampai selamanya, Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Amin. Amin. Hidup saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Waktu saya mendengar kata Tuhan Yesus mengasihi, beberapa waktu lalu, saya berpikir, mana mungkin Tuhan? Banyak orang yang layak Tuhan kasih. Banyak orang yang lebih hebat. Banyak orang lebih kaya. Banyak orang lebih pandai. Banyak orang lebih ganteng, lebih cantik. Banyak orang yang layak dikasih oleh Tuhan. Tapi aku Tuhan tidak punya apa-apa. Apakah aku dikasih oleh Tuhan? Tuhan menjawab begitu jelas. Kasihku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara? Saya ini mau khotbah lain. Saya ingin khotbah yang lain. Tapi setiap kali saya khotbah yang lain, Tuhan giring ke sini. Tuhan arahkan saya terus kepada apa yang saya ingin khotbahkan kepada saudara. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Multimedia tayang. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Baca dengan iman dengan suara keras. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kata amin. Alkitab berkata dengan belak-belakan. Firman Tuhan terus terang berkata, di bawah kolong langit ini, termasuk di bawah kota Cikarang, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali dalam satu nama. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Daud tidak bisa menyelamatkan. Abraham tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Tokoh agama, bahkan agama pun tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Cuma satu yang bisa menyelamatkan saya dan saudara,
Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya angkat tangan dulu. Angkat tangan, katakan amin. Tepuk tangan benar-benar. Saudara, pesan Tuhan ini, jangan tukar iman kepada Yesus saudara dengan yang lain. Jangan tukar dengan jabatan. Jangan tukar dengan kekayaan. Jangan tukar dengan yang bersifat duniawi. Tetapi kita berkata di hadapan Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Yang setuju akan angkat tangan saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Kurang mantap. Sekali lagi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan benar-benar Tuhan. Di bawah kolom langit tidak ada nama lain kecuali nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan tukar iman kita. Amin Bapak Ibu. Banyak komudi gara-gara cinta pindah. Gara-gara si dia, si Kang Mas pindah. Gara-gara Boyayu pindah. Saudara, betapa kekristenan kita betapa rapuhnya. Ada yang bilang begini, Pak, orangnya baik loh Pak, orangnya setia. Ya sekarang, tapi sebentar lagi kamu ditinggalin. Dia ngotot sama saya, Pak, orangnya baik Pak, orangnya setia. Masa nggak boleh Pak? Saya bilang jangan. Saya berkali-kali bilang jangan. Cari pasangan yang sepadan. Dia nekat. Sampai 3 bulan kembali ke kantor saya. Benar Pak, apa yang Bapak katakan? Jangan tukar iman kita dengan yang lain. Katakan amin. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 46 dan ayat 47. Multimedia. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang pada hari yang ketiga. Ayat 47. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Katakan harus. Katakan harus. Katakan harus. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan, dimulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau baca ayat ini ada satu kepastian. Alkitab berkata, hanya di dalam Yesus ada kepastian pengampunan. Katakan amin. Hanya di dalam Yesus kepastian pengampunan. Kalau yang lain mudah-mudahan, yang lain salah. Tapi kita di dalam Yesus memiliki kepastian. Amin. Apapun dosa yang kita perbuat, apapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita bertobat, kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, pengampunan Tuhan sediakan dalam hidup. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa yang rindu menerima pengampunan dari Tuhan? Tinggi-tinggi saja. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah. Tidak ada seorang pun yang kebal dosa. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah kematian. Tapi Tuhan berkata, di dalam Yesus ada kepastian pengampunan. Saudara-saudara renungan, ada orang kenapa bunuh diri? Saya menyampaikan kepada saudara, ada orang bunuh diri mengakhiri hidup karena merasa tidak diampuni. Karena merasa kesalahannya, dosanya bertumpuk-tumpuk. Tidak ada pengampunan. Daud berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni Tuhan. Kata amin.
berbahagia, kata Daud. Daud waktu jatuh dalam dosa, dia sangat menderita. Hubungannya dengan Tuhan tidak beres. Hubungannya dengan yang lain tidak beres. Dosa itu merusak iman kita. Dosa itu merusak rumah tangga kita. Saudara, kemarin waktu saya pelayanan di Bojkaan, ada 2 wanita datangin saya. Dia bilang, Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi itu terjadi di keluarga saya. Dengan suaminya begitu indah suami, tapi tatkala dosa masuk, dosa perselingkuhan, dosa perzinahan, rumah tangga yang tadinya indah menjadi hancur. Dosa itu merusak. Dosa itu menyeret manusia masuk ke dalam api neraka. Tapi yang paling mengerikan dosa adalah membuat kita dengan Tuhan terpisah, putus hubungan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau lihat lagi Adam dan Hawa. Dia usir Adam dan Hawa keluar dari taman Eden. Tapi hati Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia sangat cinta kepada Adam dan Hawa. Dia cinta dalam hidup saya dan hidup saudara. Dia cinta orang berdosa, tapi dia benci dosa. Katakan amin. Biar kebaktian Natal hari ini jadikan titik balik kita kembali sama Tuhan. Yang setuju kembali sama Tuhan, angkat 2 tangan Bapak Ibu. Katakan amin. Tepuk tangan balik kepada Tuhan.